Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kembali dalam program acara Belajar dari Rumah bersama Guruku. Nah, anak-anak, kali ini kalian akan ditemani dengan Ibu Farida, guru SDN Kedung Coek 1 253 Surabaya. Kalian akan belajar tentang tematik, yaitu tema 2, subtema 2, yaitu manfaat hewan bagi kehidupan manusia. Nah, anak-anak, kali ini kalian akan belajar, jadi siapkan buku kalian, duduk yang manis di depan TV, siap memperhatikan dan menyimak materi yang Ibu bagikan. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, anak-anak, kali ini kita akan belajar tentang hewan. Yang pertama, nanti kita dengan adanya belajar tentang materi spesialis keberagaman, tujuan pembelajaran kita yang Ibu sampaikan nanti diharapkan yang pertama adalah siswa dapat mengetahui karakteristik keberagaman dalam kehidupan sehari-hari yang mewujudkan pengamalan Pancasila. Yang kedua adalah diharapkan anak-anak bisa memperagakan karakteristik sifat individu yang sesuai dengan pengamalan sila dalam Pancasila. Oke anak-anak, kita kemarin sudah belajar tentang hewan. Nah, bagaimana kalau kita yel-yel semangat dulu ya? Coba kita peragakan yel-yel semangat. Seperti kemarin Bu Yeni, Bu Nita. Tepuk semangat. Semangat. Oke anak-anak, kali ini kelas 3 juga ada yel-yel dari Ibu Farida, yaitu siswa kelas 3 sehat, cerdas, santun, yes. Bisa diulangi anak-anak? Oke, bersama-sama ya. Siswa kelas 3 sehat, cerdas, santun, yes. Nah, anak-anak, kali ini kita akan belajar tentang keberagaman hewan. Kemarin Bu Nita sudah mempelajari tentang dongeng anak penggembala domba ya. Sekarang Ibu juga punya, tapi sebelumnya Ibu pengen bertanya dulu, apakah anak-anak sudah melakukan kebiasaan baik pagi ini? Meskipun tengah pandemi, kalian harus melakukan kebiasaan baik seperti mandinya tetap mandi pagi hari, jangan sampai siang ya. Meskipun kita tetap belajar di rumah, seperti beribadah. Nah, lagi adalah sarapan agar kita tubuhnya sehat kuat. Jangan lupa, ini yang paling penting adalah membantu orang tua. Yang biasanya kalian piket di sekolah, kita ganti membantu ibu di rumah, menyapu, mengepel. Tetap ya, membantu jadi anak yang baik di rumah. Apabila sudah, marilah kita bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena meskipun di tengah pandemi ini kita masih diberikan kesehatan dan kita masih belajar meskipun secara daring ya anak-anak. Oke, ini Ibu punya sebuah gambar, adalah gambar ayam. Wah, kalian pasti juga sudah kenal ini ayam. Perkenalkan, ini ayam. Pembelajaran dongeng ayam jago baru. Nah, untuk lebih semangat lagi, kita akan belajar tentang dongeng dulu agar anak-anak bisa tertarik mengikuti pelajaran ini. Kita lihat tayangan videonya berikut. Dongeng ayam jago baru. Disimak ya anak-anak. Dongeng ayam jago baru. Ada ayam jago baru di suatu dusun. Dia datang dari kota yang jauh sekali. Suatu ketika, ayam jago terjaga dari tidurnya. Dia melihat benda bundar berwarna kuning keemasan. Dia berkata, "Itu pasti matahari."
Dia pun melompat dan berkokok sekeras-kerasnya. Kukuruyuk, kukuruyuk. Induk-induk ayam pun bergegas berlarian keluar. Mereka mulai mengais-ngais mencari makan. Wah, betapa gelapnya hari ini. Tiba-tiba ada burung hantu. Si ayam jago berkata, "Kamu siapa?" Si burung hantu menjawab, "Aku burung hantu. Ngapa kalian ribut-ribut tengah malam begini?" Si ayam jago tadi berkokok. Itu tandanya sudah pagi, ujar induk-induk ayam itu. Si burung hantu tertawa terbahak-bahak. Hahaha. Itu bukan matahari, itu bulan purnama. Induk-induk ayam pun kembali bergumam. Mereka kembali ke tempat tidur masing-masing. Si ayam jago pun merasa malu. Dia berjanji besok lagi akan membuka kedua matanya lebar-lebar. Waktu dia baru akan berkokok. Nah, anak-anak tadi sudah menyimak dongeng ayam jago. Bagaimana menurut kalian sifat dari ayam jago tadi ya? Sepertinya ayam jago itu sangat sombong, bukan? Dia ada di tempat yang baru tapi dia merasa dirinya kalau sudah mengetahui kalau itu matahari. Nah, ini tidak patut dicontoh ya anak-anak. Jadi kita harus selalu merasa rendah hati, yaitu dimanapun kita berada. Coba kalian perhatikan, ini ada ayam jago. Selain ayam jago, apakah kalian bisa menyebutkan hewan-hewan lain yang ada di rumah? Atau yang pernah kalian tengok di sekitar kalian? Atau juga pernah pergi ke kebun binatang Surabaya? Pasti di sana banyak hewan-hewannya. Sekarang kita mau bermain tebak gambar. Ya, siapa yang penasaran bermain tebak gambar? Ibu punya gambar nanti. Bisakah anak-anak menyebutkan hewan lain yang ada di gambar? Kita lihat. Ibu akan menyebutkan cluenya. Ciri-cirinya ini adalah hewan yang berenang, mempunyai sirip. Hewan apakah itu anak-anak? Kita tampilkan. Ya, benar, ikan. Siapa punya peliharaan ikan di akuariumnya? Ngacung. Berikutnya, ini adalah ciri-cirinya. Coba sebutkan ya, hewan apakah ini? Wah, ini sudah tahu, ini adalah panda. Tubuhnya gemuk, matanya hitam. Berikutnya lagi, coba sebutkan ciri-cirinya. Ini adalah burung beo. Burung beo punya sayap, bulunya berwarna-warni. Nah, berikutnya ada bebek. Ciri-cirinya apa anak-anak? Kakinya berselaput ibu. Oh betul. Berikutnya ada gambar. Wah, ini adalah hewan yang biasa kalian temui di kebun binatang. Ini adalah harimau Sumatera. Bagus, dia pemakan daging. Ini harus kita lindungi karena sekarang sudah hampir punah. Berikutnya adalah apa ini anak-anak? Ya, kuda. Dia adalah hewan berkaki 4. Dah, larinya sangat kencang. Oke anak-anak, setelah ini kalian juga sudah mempelajari ciri-ciri karakteristik dari hewan. Kita akan bertemu lagi, akan membicarakan tentang karakteristik tapi berbeda dengan hewan adalah manusia. Bagaimanakah itu? Jadi jangan kemana-mana, tetap di SPO TV, belajar dari rumah bersama guruku. Hai, kembali lagi dalam acara program TV SBU, yaitu belajar dari rumah bersama guruku. Tadi kita sudah berbicara tentang karakteristik hewan. Ada yang berkaki 4, ada yang punya sayap, ada juga yang berselaput, ada yang tubuhnya gemuk, ada juga yang berbulu, ada yang hidup di air, ada juga yang hidup di darat. Nah, semuanya itu adalah beragam, keberagaman hewan sangat perlu kita syukuri. Coba kalian bayangkan, bagaimana jika di seluruh dunia ini hewannya cuma satu jenis? Tidak ada yang menarik, bukan? Nah,
Setiap yang Tuhan ciptakan merupakan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa. Manusia juga pun memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Ada wajahnya yang tidak sama, ada rambutnya yang keriting, ada yang matanya sipit. Nah, manusia pun juga memiliki keberagaman. Ibu juga memiliki banyak murid. Perkenalkan, ini murid ibu. Murid ibu di sekolah. Coba lihat. Ini murid ibu, ada Meli, Udin, Beni, Dayu, Lani, Siti, dan Edo. Coba kalian perhatikan di gambar, apakah dari mereka ada yang sama? Tidak ada. Itulah keberagaman yang ada di manusia. Meskipun ada yang sama, Bu, kembar, ya pasti ada yang berbeda. Seperti ini murid ibu Meli, berkuncir. Ada Udin yang pakai kacamata. Apakah teman kalian juga ada yang berkacamata? Ada Beni, ada Dayu yang pemalu, ada Lani, ada Siti yang berjilbab, ada Edo yang berkulit gelap, rambutnya keriting. Semuanya itu adalah keberagaman. Indonesia ini terdiri banyak bermacam-macam sekali suku bangsa, budaya, adat istiadat. Semuanya, Indonesia ini adalah negara yang majemuk. Karena itu kita perlu mensyukurinya, karena Indonesia ini terdiri banyak sekali suku bangsa. Karena itu semboyan kita adalah berbeda, beda tetap satu jua. Semboyan kita yaitu Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Jadi meskipun berbeda, kita harus saling bersahabat. Seperti murid-murid ini, murid-murid ibu yang bagus. Nah, sekarang kita belajar tentang karakteristik individu. Apa sih karakteristik individu? Karakteristik individu yaitu sifat yang dimiliki seseorang atau kepribadian yang dimiliki seseorang. Ibu punya gambar. Nanti kalian bisa melihat tentang sifat seseorang. Tidak bisa dilihat dari wajahnya, tapi dari tingkah lakunya sehari-hari. Kita perhatikan karakteristik individu. Nah, coba kalian perhatikan gambar. Wah, sedang apa ya? Oh, itu ada Udin yang terjatuh. Udin yang terjatuh dibantu oleh Beni. Kira-kira sifat Beni bagaimana ya? Betul, sifat Beni baik hati, penolong, dan juga setia kawan. Coba lihat di gambar sebelahnya, itu ada Siti dan Dayu sedang berbagi makanan. Kira-kira sifat Siti bagaimana ya anak-anak? Karakteristik Siti bagaimana? Ya, suka berbagi atau dermawan. Kalian harus juga berbagi makanan sesama teman ya. Meskipun kita sedang masih pandemi begini, tapi kita bisa bersedekah atau berbagi dengan tetangga di sekitar. Berikutnya ibu punya gambar, perhatikan. Ini gambar Beni lagi. Murid Beni ini ternyata membuat teman-temannya tertawa. Wah, dia sedang bercerita, jadi semua temannya tertawa. Kira-kira sifat Beni ini apa ya anak-anak? Ya, humoris, yaitu lucu. Siapa di teman kalian yang punya sifat lucu? Pasti ada. Suka bikin kalian tertawa. Kalau nggak ada dia, pasti nggak rame. Ya, kangen dengan teman-teman kalian? Ya, semoga pandemi ini cepat berlalu ya anak-anak. Kita tebak lagi, kita bercerita tentang karakteristik yang lain. Ibu punya gambar, coba perhatikan. Wah, ada seekor kucing yang terjatuh di selokan. Kira-kira karakteristik anak dalam gambar tersebut apa ya? Coba kalian tebak sifatnya bagaimana? Sifatnya adalah penyayang binatang. Ya, siapa di sini yang penyayang binatang? Pasti punya hewan peliharaan. Ya, suka menolong, baik hati. Berikutnya, coba lihat tebak gambar. Wah, ini ada si Siti, murid ibu. Dia
sedang bercerita dengan teman-temannya. Kira-kira sifat Siti bagaimana ya? Sifat Siti kalau dilihat dari tingkah lakunya adalah ramah. Dia ramah, baik ke semua teman. Dia bercerita, jadi dia punya banyak teman. Berikutnya ada gambar. Nah, ini ada Benny. Wah, sedang apa ya Benny? Wah, ini Benny sedang memberi makan ayam-ayamnya. Kira-kira sifat Benny bagaimana? Oh, penyayang binatang. Ya, betul. Ada lagi? Bisa dilihat dari tingkah laku Benny, suka membantu orang tua. Ya, karena membantu orang tuanya memberi makan ternak-ternaknya. Terus apa lagi? Wah, ini juga penyayang binatang. Sekarang kita harus berbuat baik terhadap manusia, terhadap sesama. Berbuat baik terhadap sesama merupakan pengamalan sila kedua yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Tentu anak-anak merasa senang jika ada orang yang berbuat baik terhadap kita. Oleh karena itu, kita harus berbuat baik terhadap sesama. Nah, kita harus berbuat baik karena kita senang, karena budaya kita adalah berbuat baik dan ramah terhadap siapa saja. Berbuat baik itu dilambangkan dengan sila Pancasila dengan gambar, ya, ini adalah gambar rantai emas. Sila kemanusiaan yang adil dan beradab dalam Pancasila adalah kemanusiaan yang adil dan beradab. Karena rasa kemanusiaan itu, maka kita sebagai manusia jika ada yang membutuhkan bantuan, maka kita akan merasa terpanggil jiwanya untuk membantu sesama. Tidak itu peduli beda ras, beda agama, dan sebagainya. Kita yang penting adalah harus berbuat baik. Karena berbuat baik ini sesuai dengan Pancasila, yaitu sila kedua. Karena budaya kita adalah sesuai dengan Pancasila yang sudah ada melekat dalam hati kita masing-masing. Semua Indonesia, terutama warga Indonesia, Ibu yakin mempunyai sifat yang baik. Oke anak-anak, jalan-jalan naik bis mini, perginya ke Madura. Anak-anak tetap di sini, Ibu akan kembali setelah pariwara. Hai, kembali lagi dalam program acara TV SBO yaitu Belajar dari Rumah bersama Guruku. Kali ini kita akan ada sesi interaktif, kalian bisa menghubungi kami di bawah ini. Jadi ada yang ditanyakan ke Bu Guru, bisa kalian menelpon di sini. Halo? Halo? Dari siapa? Di mana? Halo? Dari Anissa. Anissa, dari SD mana? SD Negeri Manukan Kulon 2. Oh, dari SD Negeri Manukan Kulon 2. Ya, nak sayang. Ada yang ingin ditanyakan? Bagaimana cara menghadapi sifat teman yang berbeda? Oh, bagaimana melihat teman yang berbeda? Bagaimana melihat teman sikapnya yang berbeda ya? Ya, begini, sikap teman itu bisa kita lihat dari kehidupan perilakunya sehari-hari. Jadi bagaimana dia berbuat kesehari-harinya, apakah dia rajin atau malas, atau dia baik. Pokoknya kamu harus tetap berbuat baik kepada siapa saja, kepada teman. Jadi, jangan bilang ini sifatnya buruk, jangan ya. Kita harus tetap berprasangka baik. Jadi, sifat ini penyayang, kamu ambil sisi yang baik. Kamu lihat tingkah lakunya sehari-hari sebagai seorang teman ya. Ya, bagaimana Anissa? Bisa dimengerti? Bisa melihat tingkah laku, sikap dari teman-temannya? Ya, oke. Terima kasih Anissa. Berikutnya siapa tahu ada lagi yang mau telepon ke Ibu, bisa hubungi di nomor berikut yaitu 031200501. Apakah ada yang telepon? Sambil menunggu telepon masuk, Ibu akan menjelaskan kesimpulan materi.
Kesimpulan materi yang pertama bisa dicatat atau difoto anak-anak. Yang pertama adalah setiap manusia mempunyai karakteristik sifat yang berbeda seperti penyayang, jujur, ramah, lucu, dan sebagainya. Yang kedua adalah Bhinneka Tunggal Ika, artinya berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Kesimpulan yang ketiga adalah berbuat baik terhadap sesama manusia merupakan pengamalan Pancasila, sila kedua yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita lihat sambil menunggu telepon, apakah ada telepon masuk? Sambil dicatat ya anak-anak. Jadi sifat itu banyak sekali. Ada sifat jujur, selalu berkata benar, ada sifat, oh ya, ada telepon masuk. Halo. Halo, Halo, dari siapa, di mana? Alesa Cantik Ramadina Ya, dari SDN Wonorejo 274. Alesa dari SDN Wonorejo 24. Ya, ada 274. 274. Ya, mau ditanyakan apa? Bu Farida, anak iya. yang suka mengejek atau bullying, apakah termasuk sila kedua? Nah, anak-anak yang termasuk, terima kasih, pertanyaan yang bagus sekali. Jika ada teman yang mengejek, apakah termasuk sila yang kedua? Tidak. Sila kedua adalah berbuat baik, jadi kemanusiaan yang adil dan beradab. Jadi kita harus mempunyai rasa kemanusiaan, sama-sama manusia, sama-sama ciptaan Tuhan. Jadi kita harus menghargai sesama teman. Bu, bagaimana jika ada teman yang mengejek kita? Kamu cukup diam saja dalam hatinya. Kenapa? Kalau dia mengejek kamu, berarti dia juga mengejek ciptaan Tuhan. Begitu saja, jangan diambil hati anak sayang. Jadi mengejek itu tidak baik karena tidak ada dalam sifat kemanusiaannya. Bagaimana anak? Bisa dipahami? Bukan termasuk sila kedua. Ya, terima kasih. Sambil dilihat ini ada penugasan. Jawablah soal berikut. Yang pertama, bisa dicatat di buku kalian. Sebutkan 3 sifat baik yang dimiliki temanmu. Ya, bisa disebutkan ya, teman siapa saja. Yang kedua adalah, apakah yang dimaksud Bhinneka Tunggal Ika? Bisa dicatat, ditulis atau difoto. Soal yang ketiga adalah, apakah lambang dari sila kedua Pancasila? Ya, sambil dicatat di buku tulisnya, nanti bisa dikumpulkan kepada guru kalian masing-masing di sekolah. Nah, semoga pandemi ini cepat berlalu ya. Bisa difoto, bisa dicatat. Ibu rasa kalian sudah memahami tadi materinya tentang sifat keberagaman dari manusia. Oke. Nah, di dunia ini banyak sekali keberagaman, terutamanya keberagaman yang disampaikan oleh di Indonesia seperti suku bangsa, budaya, dan bahasa. Banyak sekali. Kita sebagai manusia harus bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena dengan banyak bersyukur maka nikmat yang akan diberikan Tuhan akan ditambahkan lebih banyak lagi oleh Tuhan Yang Maha Esa. Jadi perbedaan jangan menjadi penghalang kita berbuat baik kepada sesama manusia, karena kita sesama manusia harus berbuat baik kepada sesama manusia. Bagaimana Tantretan setuju? Saiki. Nah, itu adalah contoh keberagaman dari kita, dari ibu yang berasal dari Madura. Siapa tahu guru kalian juga ada yang berasal dari Bali, juga ada. Oke anak-anak, mungkin sampai di sini perjumpaan dengan Ibu Burung Irian, Burung Cendrawasih. Cukup sekian dan terima kasih. Sampai jumpa anak-anak.